Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Alvin dari Bekasi. Halo Alvin. Jadi kisah yang dialami Alvin ini terjadi pada tahun 2021 ketika dia bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi, Wak. Dan untuk menjaga privasi, nama rumah sakit ini atau tempat Alvin ini bekerja akan disamarkan aja ya, jadi rumah sakit X gitu ya. Karena rumah sakitnya masih beroperasi sampai sekarang. Nah, jadi Wak, Alvin ini bekerja di rumah sakit X ini sejak pertengahan tahun 2020. Nah, pada saat itu dia ini ditugaskan untuk bersih-bersih area lobi dan juga area rawat jalan yang ada di lantai 1, lantai dasar. Nah, terus pada suatu hari di tahun 2021, atasannya si Alvin yang bernama Pak Marwan tiba-tiba memindah tugaskan Alvin untuk bekerja di area isolasi yang ada di lantai 3. Dan hal itu terjadi karena temannya Alvin yang bertugas di lantai 3 itu yang namanya Kang Asep ini harus beristirahat karena sudah mulai terinfeksi sama COVID. Pak Marwan bilang, "Vin, selama Asep nggak masuk, kamu bersih-bersih di area isolasi ya. Area lantai 1 nanti biar di-handle sama cleaning service yang lain. Kamu di lantai 3, kata dia. "Oh iya Pak, siap," kata si Alvin kan. Dah lah tuh, setelah dimintai sama Pak Marwan, Alvin pun mulai bertugas di area isolasi yang dipakai untuk merawat pasien yang terinfeksi penyakit menular, salah satunya adalah COVID. Nah, dan supaya tidak tertular, Wak, pada saat bekerja Alvin ini diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau APD ya. Nah, pada saat itu Alvin ini harus membersihkan setidaknya 30 kamar di area isolasi itu. Nah, 30 kamar ini, Wak, semuanya wajib dibersihkan tanpa terkecuali. Mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap harus dibersihkan. Dan setelah dia memakai APD ini, Alvin pun memulailah pekerjaannya. Dimulai dari bersih kamar yang paling ujung dan baru dilanjutkan ke kamar-kamar berikutnya. Dah lah tuh kan, setelah membersihkan beberapa kamar, Wak, tibalah Alvin di sebuah kamar bernomor 307 yang dihuni sama pasien wanita parubaya bernama Bu Lydia. Pada saat mengetuk pintu, Alvin langsung diizinkan masuk oleh Bu Lydia ini. Setelah masuk, Alvin pun langsung lah itu kan membersihkan setiap sudut ruangan yang ada di kamarnya Bu Lydia. Nah, pas lagi fokus-fokus bekerja ini, tiba-tiba Bu Lydia manggil, Mas yang lagi bersih-bersih, kesini lah bentar, kata Bu Lydia kayak gitu. Bu Lydia ini belum tahu nih namanya Alvin, Wak. Nah, mendengar panggilan itu, Alvin pun langsunglah bergegas menghampiri Bu Lydia. "Iya Bu, ada apa Bu? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" katanya. "Oh nggak ada Mas, saya cuma mau nanya. Kemarin sekitar jam 1 malam ada cleaning service yang masuk ke ruangan saya Mas. Tapi waktu saya ajak ngobrol dia malah diem aja nggak ngerespon. Kenapa ya Mas ya?" kata dia kayak gitu, kata Bu Lydia ini. Nah, dengar itu Alvin terkejut, Wak. Kenapa? Karena sejauh yang dia tahu cuman dia nih lah satu-satunya cleaning service yang ditugaskan di ruang isolasi. Nggak ada yang lain, Wak. Orang Bang Asep juga lagi sakit ya kan. Dan selain itu tidak ada cleaning service yang bekerja pada jam 1 malam di rumah sakit X itu, Nadia. Sebagaimana aturan di sana, para cleaning service ini sudah harus selesai bersih-bersih selambat-lambatnya sebelum jam 11 malam. Kan nggak etis juga jam 1 malam bersih-bersih kamar ya kan. Pokoknya maksimal mereka harus bersih-bersih di sana cuma sampai jam 11 malam aja. Nah, meskipun merasa janggal sama ceritanya dari Bu Lydia itu, Alvin tetap berusaha untuk menenangkan Bu Lydia. "Oh, mungkin itu teman saya Bu, teman saya yang lain. Kemungkinan dia diminta sama atasan saya tuh untuk bersihnya malam-malam kayak gitu Bu." "Oh ya udah Mas, saya kira dia ini siapa? Kok tumben ada cleaning service, perilakunya aneh kali. Terus malam-malam pula bersihin kamar saya," kata Bu Lydia kayak gitu. Nah, setelah menenangkan Bu Lydia, Alvin pun lanjut lagi lah itu kan menyapu dan juga mengepel kamar. Nah, setelah selesai, Wak, Alvin ini berpamitan sama Bu Lydia dan dia kembali beres-beres ke kamar-kamar berikutnya sampai 30 kamar itu selesai. Dan rutinitas ini, Wak, selalu dilakukan sama Alvin setiap hari. Dan selama itu pula Alvin ini nggak pernah tuh mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Yang ada dia suka juga ketemu sama Bu Lydia, suka ngobrol. Bu Lydia juga kadang-kadang suka kasih dia makan dan lain sebagainya. Aman-aman aja lah semua pokoknya. Hingga kemudian tibalah masa di mana Alvin ini mengalami sebuah kejadian mistis yang sangat membekas dan sangat bikin aku trauma, Nat, kata dia. Nah, jadi ceritanya, Wak, hari itu Alvin ini bekerja di shift pagi ya. Nah, sesampainya di rumah sakit, Alvin ini langsung mengambil peralatan bersih-bersih lalu membersihkan semua ruangan yang ada di area isolasi seperti biasa. Nah, pas baru masuk ke kamarnya Bu Lydia, ibu yang tadi kemarin itu, Alvin ini ngetok pintu lah kan, tok 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 tok. Kan permisi dulu, cuman nggak ada jawabannya dia. Tapi meskipun tidak dijawab, Alvin berusaha membuka pintu itu. Rupanya pintu tuh nggak dikunci. Dia mikir, oh jangan-jangan Bu Lydia lagi tidur mungkin nih. Tapi ya udahlah, aku bersihin aja lah kamarnya sesuai SOP, kan dia wajib tuh tetap membersihkan kamar. Dah, masuklah si Alvin ini ke kamarnya Bu Lydia lagi, Wak. Nah, pas baru jalan beberapa langkah, entah ngapa Nadia ya, hawa di ruangan itu tiba-tiba pengap kali, macam sesak kali aku ada di sana. Dan selain itu Alvin juga nggak nengok Bu Lydia, Wak, karena tempat tidurnya ini lagi ditutupin horden pembatas
atas gitu. Biasanya Bu Lydia kalau masuk si Alvin ini pasti disambut, Alvin ya, kayak gitu nih enggak. Dan horden tuh ketutup gitu. Jadi si Alvin nggak bisa nengok Bu Lydia. Cuman Alvin bilang dari luar horden tuh kan, permisi Bu Lydia, saya izin bersih-bersih ya. Ibu gimana nih kabarnya? Udah enakan belum? Katanya gitu. Hening, wah nggak ada jawaban. Meski nggak dijawab, Alvin nggak ngambil pusing.